Dalam film dokumenter yang saya gagas ini akan mencitrakan jejak Keraton Surakarta di Pesanggerahan Langgarharjo yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam film ini saya akan menampilkan narasumber dari keturunan langsung PB12 serta saya ingin mengambil wawancara juga dari masyarakat umum ataupun tokoh budaya yang menyikapi tentang keberadaan Langgarharjo. Semoga film ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat maupun mahasiswa yang menggeluti sejarah. Jangan lupa akan sejarah. Terima kasih. Sejarah Pesanggerahan Langgarharjo atau Keraton Langgarharjo dimulai pada abad ke-18, tepatnya di tahun 1870. Dan Pesanggerahan Langgarharjo menjadi sejarah awal Pakubuwono ke-9 sebelum menjadi raja. Pesanggerahan Langgarharjo atau Pesanggerahan Pakubuwono ke-9 pada mulanya adalah sebuah tempat untuk bertirakat, meditasi, atau menyepi Pakubuwono ke-9. Lokasinya sangat nyaman, berada di dekat Sungai Bengawan Solo, serta memiliki sumber mata air panas alami. Setelah Pakubuwono ke-9 menjadi raja, kawasan tersebut ditata secara baik dengan dibangunnya beberapa infrastruktur pendukung. Kemudian terkenal dengan nama Pesanggerahan Langgarharjo. Kawasan atau area Pesanggerahan Langgarharjo semakin dipercantik oleh Pakubuwono ke-10 dan infrastruktur yang dibangun tersebut masih kokoh berdiri sampai saat ini. Dimulai pada abad ke-18, tepatnya di tahun 1870. Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan Pakubuwono ke-10 diketahui kerap bersemedi di sanggar pamujaan di Pesanggerahan Langgarharjo di Desa Langgarharjo, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Begitu pula dengan pendahulunya Pakubuwono ke-9. Kompleks bangunan ini terletak dalam tapak yang berbatasan langsung dengan Sungai Bengawan Solo. Ya, Pesanggerahan Langgarharjo ini letaknya 5 km ke selatan Keraton Surakarta di daerah Grogol, Sukoharjo, di tepi Sungai Bengawan Solo dengan luasan 1,5 hektar. Sejarah tempat ini dulunya adalah dipakai untuk bertirakat, bertapa brata, meditasi oleh Eyang kita Pakubuwono yang ke-9 sebelum menjadi raja. Beliau belum menjadi raja ketika itu banyak melakukan ziarah kemana-mana. Salah satu tempat favoritnya itu adalah di Pesanggerahan Langgarharjo ini yang sekarang menjadi Pesanggerahan. Dulu tentu saja tidak sebagus ini, dulu adalah di tepi sungai dan di dalam hutan. Di sini ada permandian sumur Bandung dan permandian air belerang di belakangnya. Nah, beliau ketika tirakat di sini tentu saja memprihatinkan kondisi beliau sendiri yang kala itu sebagai putra Pakubuwono ke-6, ayahandanya dibuang di Ambon yang ternyata dieksekusi, sehingga beliau ayahandanya Pakubuwono ke-6 ini dibongkar jenazahnya dan dianugerahkan oleh pemerintah NKRI tahun 68 itu sebagai pahlawan nasional dan diabadikan sebagai jalan di Jakarta, yaitu daerah Majestic Bayoran Lama. Pakubuwono ke-9 ketika melakukan torekat di sini yang sebetulnya berniat memperkuat diri secara spiritual, ingin menjadi pertapa, akhirnya justru malah menjadi raja di Keraton Kasunanan karena pamannya PB7 dan 8 dua-duanya tidak mempunyai putra laki-laki, sehingga beliaulah menjadi Pakubuwono berikutnya sebagai Pakubuwono ke-9
yang telah melakukan banyak sekali reformasi di zamannya, yang akhirnya juga dilanjutkan pembangunan fisik oleh putra beliau, yaitu Pakubono ke-10 sebagai puncak kejayaan Keraton Kasunanan Surakarta. Awal mulanya ini Pak, Ya ini sembilan ini bulat. Bentuknya bulat ini waktu dulu untuk hukum sama sinun kaping 9 sama kaping 10 itu meditasi di sini. Lantas ini atasnya ini dari tempat tidurnya sinun ke-9 itu. Ada namanya panggung Songgobono di dalamnya untuk tidur sama pertemuan sama Nyai Robidul itu waktu dulu. Ini ada sumur Bandung. Ini dalamnya bernama Sumur Bandung. Itu waktu dulu di atasnya dikasih papan untuk meditasi atau untuk teki-teki gitu sama sinun kaping 9 itu. Atas sekarang buat apa itu untuk mencari doa sama orang-orang itu supaya mencari untuk sakit apa untuk bisa sembuh gitu. di sini adalah sumur Bandung yang berada di Pesanggrahan Langgeng Harjo, tempat bersemedinya PB9. Di sini masih terjaga bersih dan terawat sumurnya. Raja Pakubono ke-10 disebut sebagai Raja Besar Keraton Surakarta karena membangun berbagai infrastruktur modern pada masa kepemimpinannya pada 1893 sampai dengan 1939. Selain membangun infrastruktur modern, Pakubono ke-10 juga tercatat pernah melakukan pemugaran pada beberapa situs kerajaan yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang tak lain adalah Raja Pakubono ke-9. Meditasi saged wonten mriki wonten tangga menika nggih wonten Jawi utawi menika yen kathah piyai-piyai ngoten ngantos dumugi Dapo Wingking menika Pondopo Pepungkuran menika kebak tamu terus tangga mriki kebak tamu sak mriki saged kangge meditasi menika dan penyuwunan sing sinun kaping 9 kaping 12 kaping 11 kaping 12 menika berkahipun
barokah. Benar luput ala becik lawan bejo cilaka mapan saking ing badan priyangga tutu Ini adalah merupakan tempat umbul air hangat. Ini tempat umbul air hangat itu air mengandung berirang, jadi sampai tahun 1931 itu mulai sampai terus macet tahun 1971 itu macet akan dibur nggak berani sampai badannya patah. Sekarang ini jarak antara ini 1 tahun ini tuh ini dibuat sumur ya seperti airnya ya seperti itu tapi ya kurang panas gitu, kurang lantas sekarang itu pakai dak, pakai mesin itu loh. Waktu dulu di situ tahun 1931 itu keluar sendiri airnya, air hangatnya itu, air belerang itu. Nah, itu di kamar itu ada kamar 3, 6 katanya. Di sebelah sini untuk putri 3, sebelah kanan untuk pria di 3. Ini belum masuk. Pesanggerahan Langenharjo adalah kawasan yang difungsikan sebagai kawasan rekreasi keluarga kerajaan Keraton Surakarta. Fungsi dari kawasan yang terletak di pinggiran Sungai Bengawan Solo itu juga didapatkan dari arti kata Langenharjo yang dapat dimaknai sebagai perasaan nyaman dan damai sementara, yakni pesanggerahan, yang dapat berarti tempat peristirahatan. Berdasarkan sejarah dinasti Mataram, pemerintahan Pakubuwono ke-12 merupakan masa pemerintahan terlama karena beliau bertahta hampir selama 60 tahun. Pakubuwono ke-12 mangkat pada Jumat Wage, tanggal 11 Juni 2004. Pakubuwono ke-12 dikenal sebagai sebutan Sinuhun Mardika sebab beliau bertahta selama masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pesanggerahan Langenharjo yang merupakan salah satu peninggalan Pakubuwono ke-10. Pesanggerahan Langenharjo sering dipakai untuk tirakat raja yang dilaksanakan hingga Pakubuwono ke-12.
Ada sumur. Sumur waktu dulu yang masih normal 13 sumur kok di sini tuh. Nah ini airnya tuh lain-lain, ada yang agak putih, ada yang kekuning-kuningan, ada yang bersih, kempling, enak diminum gitu. Ini agak keputih-putih nih. Biasa itu agak merah. Namanya pohon sulastri. Nah itu ada pohon sulastri waktu dulu di Nun Kaping 9 itu punya abdi dalam yang lama yang sudah tua tapi belum dapat jodoh putri. Nah, itu minta sama doa sama Nun Kaping 9 itu. Tanya saya itu sudah tua belum dapat jodoh gitu. Terus coba itu cari daun rumah yang tengkurap sama rumah gitu, lantas dijatuhkan di tidur gitu, lantas itu bisa dapat jodoh. Terus yang punya jodoh gitu namanya Mbak Sulastri gitu. Ini adalah pohon sulastri, pohon untuk mencari jodoh. Mretan kembang ning pam buti. Maka dan para raja dahulu banyak meninggalkan sejarah pesantren khususnya yang tentu saja memiliki spesifik masing-masing, seperti di teras itu untuk pelatihan prajurit, di Tegal Gondo, dan yang paling spesifik adalah di Langanarjo. Langanarjo didirikan pada tahun 1890 oleh PP 9 yang tentunya memiliki sejarah yang sangat penting, karena sebelum menjadi raja beliau sudah sering tirakat di pinggir Bengawan Solo. Apa yang menarik dengan pesantren Langanarjo? Karena PP 9 pada waktu itu selain melakukan ritual politik, melakukan ritual spiritual, juga melakukan gerakan politik untuk menjaga stabilitas Keraton Surakarta. Seperti di Sumur Bandung yang diyakini oleh masyarakat kota Solo dan sekitarnya, ataupun yang para spiritual ataupun penghayat, bahwa di sana PP 9 bertemu dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul, di mana pertemuan spiritual itu tentu diharapkan bisa menjaga stabilitas kerajaan. Di sisi lain, lokasi pesantren Langanarjo ini jauh dari keraton, sehingga jauh dari pemantauan Belanda, sehingga bertemu dengan guru spiritual beliau dan beberapa tokoh pada waktu itu akan lebih aman karena tidak terpantau oleh Belanda. Nah, dari riwayat itulah maka masyarakat Surakarta mulai nampak jelas dan meyakini keberhasilan tirakat atau spiritualitas PP 9 yang melahirkan awal pembangunan Keraton Surakarta. Maka tidak heran dengan keistimewaan Langanarjo yang memiliki Sumur Bandung, memiliki sumber air panas, air belerang pada waktu itu yang diyakini mampu menyembuhkan penyakit.
banyak masyarakat sampai sekarang ini setiap hari-hari tertentu melakukan perjalanan spiritual di sana. Nampak jelas apa yang dilakukan oleh PP9. Keyakinan inilah yang sampai sekarang dipegang beberapa budayawan dan penghayat. Dengan demikian, apa yang dilakukan PP9 dengan wujud pembangunan Surakarta mampu membawa spirit perubahan hidup bagi para penghayat maupun para budayawan yang meyakini melakukan spiritual di sana. Saya pikir itu yang menarik dengan Langenarjo, dan di sana juga terdapat makam guru beliau, ada tugu nol keraton yang ada di pinggir Bengawan, di mana ada tugu yang mungkin sejarah dulu pembangunan keraton menjadi under titik nol, karena itu lurus dengan keraton Surakarta. Itu sebabnya Langenarjo memiliki spesifik pesanggrahan yang sampai sekarang diyakini oleh masyarakat.